Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang perbedaan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Ya, memang kita kadang bingung tentang bagaimana membedakan jenjang pendidikan tinggi tersebut, dan hal ini sangat menentukan untuk kita menentukan pilihan apakah kita akan merintis pendidikan melalui jalur akademik ataupun melalui jalur pendidikan. Memang sebelumnya saya mengajak kita semua untuk kemudian mari kita ikhlas untuk kemudian memberikan subscribe dan like di konten kami ini, sehingga untuk ke depan akan lebih banyak lagi konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita coba lihat perbedaan tentang bagaimana manajemen ataupun program pendidikan akademik dan program pendidikan vokasi. Nah, seperti yang kita lihat sekarang bahwa untuk perbedaan pendidikan vokasi dan akademik, kita melihat ada wajah baru pendidikan vokasi. Nah, untuk dasar hukum kita coba lihat dasar hukumnya tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan kami mengangkat tentang Surat Edaran Mendikti ya Nomor 2 Tahun 2016 tentang pendirian perguruan tinggi baru dan pembukaan program studi. Kalau kita pahami bahwa dalam jenjang pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ternyata kita melihat bahwa pendidikan tinggi di Indonesia diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu yang pertama adalah jalur pendidikan akademik. Nah, yang bagaimana jalur pendidikan akademik? Ternyata jalur pendidikan akademik itu yaitu jalur pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni tertentu. Ya, kalau kita melihat jenjang pendidikan akademik itu meliputi sarjana S1 ya, kemudian magister atau S2 dan program doktoral atau S3. Nah, bisa saja seperti universitas, salah satu contoh Universitas Tadulako, kemudian Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Trisakti, Universitas Indonesia. Ini adalah jalur-jalur yang kemudian mengambil program pendidikan yang bersifat akademik. Nah, kemudian yang kedua adalah jenjang pendidikan vokasi. Nah, mungkin kita masih agak bingung tentang yang bagaimana program pendidikan vokasi. Nah, program pendidikan vokasi itu adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Ya, meliputi program pendidikan diploma 1 atau yang dengan gelar ahli pratama, jenjang diploma 2 dengan gelar ahli muda diploma atau kita kenal dengan AMA, kemudian ahli madya diploma AMD ya, serta untuk program diploma 4 atau setara S1 itu disebut dengan sarjana terapan ya. Memang sehingga kita sering melihat atau mendengar bahwa ketika ada penerimaan formasi penerimaan tenaga kerja membutuhkan kualifikasi S1 atau setara S1. Nah, setara S1 itulah yang disebut dengan diploma 4. Kemudian program pendidikan spesialis, yaitu program pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Lulusan pendidikan profesi ini mendapatkan gelar profesi, misalnya dokter ahli gigi, dokter ahli kandungan. Nah, inilah contoh-contoh untuk program pendidikan vokasi. Nah, kita melihat
untuk jenjang pendidikan berdasarkan ya undang-undang tadi. Sekarang bagaimana dengan dasar hukum tadi bahwa dalam surat edaran Menristekdikti ya. Nah, di sini salah satunya adalah moratorium tentang pendirian program akademik terkecuali program vokasi. Nah, apa yang membedakan antara akademik dan vokasi? Nah, kalau di dalam pendidikan vokasi, program keahlian yang kemudian kita akan dapatkan, nah, jika teman-teman ataupun rekan-rekan sekalian punya cita-cita untuk menjadi seorang akademisi atau peneliti, kemudian butuh gelar profesi, lebih senang mempelajari hal-hal yang sifatnya teoritis dan mendasar menguasai bidang, kemudian atau ingin menjajal kesempatan yang lebih luas. Nah, tentunya ketika kita punya keinginan seperti ini, maka yang perlu kita lakukan adalah kita mengambil program pendidikan akademik melalui perguruan-perguruan tinggi yang ada. Nah, akan tetapi ketika kita ingin lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk lapangan pekerjaan ataupun menciptakan lapangan pekerjaan, maka kemudian kita memilih program pendidikan vokasi. Kenapa program pendidikan vokasi? Yang pertama, jika Anda punya cita-cita untuk menjadi sumber daya yang siap kerja di bidang tertentu, kemudian tidak ingin buang-buang waktu untuk menguasai kemampuan yang spesifik, lebih senang mempelajari ilmu praktis ketimbang ilmu terapan yang ada di dunia kerja, dan ingin menjajal kesempatan yang lebih mendalam, maka kemudian pilihan yang tepat adalah masuk dalam program pendidikan vokasi. Kenapa dalam program pendidikan vokasi? Di program pendidikan vokasi itu kita diajarkan kemudian untuk mampu menyesuaikan dengan kondisi dunia pekerjaan sesuai dengan keahlian kita. Nah, misalnya di bidang komputer, maka kita akan dilahirkan menguasai salah satu bidang tertentu di dalam komputer, ilmu komputer, tanpa harus mendapatkan beberapa cabang yang tentunya dia tidak spesifik ya. Kalau di manajemen vokasi atau pendidikan vokasi, kita lebih menjurus pada keahlian dan kemampuan tertentu, sehingga tamatan pendidikan vokasi ini diharapkan akan lebih mampu survive, mampu menciptakan lapangan pekerjaan, dan mampu kemudian akan lebih punya kesempatan terserap di dalam lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena mereka ini dibekali dengan kemampuan keterampilan atau yang disebut dengan life skill. Nah, kita lihat perbedaan. Nah, apa yang kemudian membedakan sistem akademik dengan sistem vokasi tadi? Nah, dalam kalau dia dalam sistem akademik, sistem pembelajaran itu dilaksanakan 60 teori, 40-nya praktek. Nah, ini berbanding terbalik dengan pendidikan vokasi, di mana di dalam pendidikan vokasi itu teman-teman ataupun rekan-rekan sekalian diberikan perbandingan sistem pembelajaran itu 30 teorinya dan 70 praktek, sehingga untuk manajemen program pendidikan vokasi ini, tamatan pendidikan vokasi itu akan lebih menguasai keterampilan dibandingkan orang-orang dari akademik. Kemudian materi pembelajaran bersifat analisis dalam satu bidang. Nah, untuk program vokasi ini mempelajari ilmu praktis yang bisa langsung diterapkan di dunia kerja. Yang ketiga, kemampuan SDM, mampu menguasai. Kalau untuk bidang akademik, dia mampu menguasai hanya mampu menguasai sedikit tentang banyak persoalan. Akan tetapi kalau di bidang vokasi, dia mampu menguasai banyak dalam sedikit hal yang terkait dengan program pendidikan yang dia ikuti. Sehingga untuk manajemen vokasi, ada pendidikan vokasi ini dia lebih menjurus pada pembinaan, pemberian keterampilan yang lebih mendalam ya, sesuai dengan jurusan yang dipilih. Nah, inilah yang kemudian
merupakan suatu gambaran apakah kita akan memilih jalur pendidikan akademik ataupun jalur pendidikan vokasi. Nah, banyak pertanyaan, bagaimana dengan lowongan pekerjaan yang selalu mengkhususkan pada S1? Jawabannya adalah, kalau kita melihat dalam formasi penerimaan itu selalu memberikan spesifikasi pendidikan S1 atau diploma 4 yang setara dengan S1. Sehingga jangan khawatir bagi teman-teman yang kemudian menentukan pilihan ke dalam pendidikan vokasi ini, takut tidak akan terserap di dunia pekerjaan. Tapi justru ini yang kemudian berbalik. Karena kenapa? Sesuai dengan visi misi ya dari Menristekdikti saat ini, lebih menekankan pendidikan itu menuju pada sistem pembelajaran vokasi. Kenapa? Karena memang kita sekarang ini dibutuhkan orang-orang yang siap kerja, yang mampu menciptakan lapangan pekerja, bukan orang-orang yang berharap untuk kemudian terserap oleh dunia lapangan pekerjaan. Nah, inilah teman-teman sekalian, kami berharap untuk apa yang disampaikan ini merupakan salah satu bahan referensi untuk kita semua untuk menentukan apakah ke depan kita menempuh jalur pendidikan lewat akademik dan lewat jalur pendidikan vokasi. Maka untuk tahun ini YBBM Yayasan Berkebidanan Mandiri ya mendirikan yang namanya Akademi Manajemen Informatika Komputer, yang kemudian di dalamnya ada program studi. Yang pertama diploma 1 tahun dengan jurusan aplikasi perkantoran dan desain grafis, yang kemudian yang kedua adalah program diploma 4 dengan jurusan rekayasa perangkat lunak. Nah, inilah teman-teman sekalian, insya Allah ke depan di Kabupaten Buol ini akan hadir perguruan tinggi yang lebih memberikan mampu mewarnai pengembangan sumber daya manusia khususnya di bidang komputer. Dengan berdirinya lembaga ini ada beberapa hal yang kemudian bisa kita lakukan. Yang pertama, pemberian kesempatan kerja, membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, bisa meningkatkan ekonomi ya, masyarakat ekonomi kerakyatan. Yang ketiga adalah bisa memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, terutama yang menguasai keterampilan di bidang komputer. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana nantinya setamatan-tamatan yang keluar dari Akademi Manajemen Informatika YBBM atau yang disingkat dengan AMIK YBBM ini akan lebih memberikan atau mampu menciptakan peluang-peluang atau lapangan pekerjaan baru. Inilah yang kemudian saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.